Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba membahas soal UKK dari paket 1. Dari paket 1 itu sendiri bisa kita lihat dari sisi server kita harus membuat 3 layanan yang ada di server itu sendiri. Yang pertama kita akan buat DNS servernya, kemudian nanti web server, dan terakhir nanti kita akan coba membuat monitoring server. Baik, langkah yang pertama silakan teman-teman menjalankan dulu aplikasi VirtualBox-nya. Pastikan menggunakan Debian 12. Kita start dulu. Nah, di sini teman-teman silahkan masuk ke servernya terlebih dahulu. Kemudian langkah yang pertama yaitu kita akan coba mengkonfigurasi jaringannya terlebih dahulu. Kita rubah dulu device-nya, networknya kita arahkan ke jaringan bridge. Pastikan teman-teman menghubungkan networknya ke adapter bridge. Kalau sudah dipastikan, silahkan klik OK. Kemudian kita konfigurasi jaringan Debian-nya. Baik, di sini kita akan coba merubah IP address dari server itu sendiri. Kita samakan dengan yang di soal. Di soal kita diminta untuk membuat satu jaringan statik. Baik, kita berikan alamat IP-nya menjadi 192.168.30.10. Nah, setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, kita restart jaringannya terlebih dahulu. Kita restart terlebih dahulu jaringannya. Kemudian kita cek dulu, pastikan IP-nya sudah sesuai dengan yang diinstruksikan di soal. Oke, setelah berubah, kita coba ping ke Google terlebih dahulu. Oke, di server jaringan sudah terkoneksi ke internet. Langkah selanjutnya adalah kita akan coba membuat layanan web server. Nah, langkah ini kita akan coba menginputkan perintah untuk menginstal webnya. Oke, kita yes-kan. Oke. Kemudian kalau sudah Apache-nya sudah terinstall, kita akan coba instalasi DNS-nya terlebih dahulu. Kita akan coba install bin 9 dulu. Perintahnya apt strip get install bin 9. Oke, kemudian muncul keterangan yes or no. Kita ketikkan yes. Baik. Nah, kalau sudah terinstall DNS-nya, kemudian kita pindah direktur dulu. Kita pindah folder ke dalam folder bind atau bin.
menggunakan perintah cd/etc bin. Baik, kalau sudah, kemudian kita akan coba membuka file name_conf lokal. Perintahnya nano name_conf lokal. Nah, di sini teman-teman isikan sesuai domain yang akan kita buat. Sesuaikan dengan yang di soal. Nah, di soal kita diminta untuk membuat domain lab_smk.xyz. Kita masukkan dulu perintahnya. Oke, kita akan coba masuk ke folder bin. Kita masukkan perintah cd/etc bin. Kemudian kita konfigurasi di file name_conf lokal. Perintahnya nano name_conf lokal. Kemudian teman-teman di sini nanti diisikan dengan domain yang sesuai dengan di soal paket 1. Kita akan coba inputkan perintahnya. Oke, di sini kita buat domain, kemudian kita buat beberapa file, diantaranya ada db lab dengan db192. Kemudian ini juga kita rubah, sesuaikan dengan IP servernya. Kita buat 30. Kemudian kita kopikan db lokal dengan db127. Baik, kalau sudah, kemudian silakan teman-teman membuka db192 terlebih dahulu. Kita masukkan perintah nano db.192. Oke, kemudian kita akan rubah localhost-nya menjadi nama domain. Kita tekan ctrl/backslash. Kemudian kita ganti localhost, enter, kita ganti dengan nama domainnya lab_smk.xyz. Enter, kita ganti semua al, kita tekan huruf A. Oke, kemudian kita akan tambahkan konfigurasinya. Oke, teman-teman pastikan membuat 3 domain sesuai dengan yang ada di soal. Ini ada lab_smk.xyz, kemudian kita buat www.lab_smk.xyz, dan terakhir kita buat satu domain monitor lab_smk.xyz. Kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita buka file dblab. Perintahnya nano spasi dblab. Setelah itu kita ganti localhost dengan nama domain soalnya.
localhost, enter, kemudian kita ganti dengan nama domain labstrip.smk.xyz. Kita ganti all. Oke, setelah itu kita konfigurasi filenya. Di sini teman-teman diminta untuk membuat sebuah record. Kita buatkan 3 record. Pertama kita arahkan semua ke IP server. Ada www, kemudian ada monitor. Baik, setelah itu kita simpan. Kemudian kita edit file resolve-nya. Perintahnya kita buka nano /etc resolve. Oke, kita rubah name servernya jadi 192.168.30.10. Kemudian yang terakhir di bagian DNS kita akan merestart DNS-nya terlebih dahulu. Perintahnya etc ini titik d name restart. Oke, setelah itu kita akan cek apakah DNS yang kita buat tadi sudah sesuai atau berhasil atau belum. Kita cek ya. Perintahnya nslookup spasi nama spasi IP server itu sendiri 168.30.10. Nah, di sini teman-teman pastikan 3 domain yang tadi dibuat sebelumnya sudah tampil. Kita akan coba nslookup lagi satu-satu dengan nama domainnya. nslookup ini biar memastikan aja bahwa domainnya sudah berjalan. .lab strip.smk.xyz. Kemudian kita cek yang satu lagi monitor. Oke, DNS sudah jalan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menginstal SSL terlebih dahulu karena di soal di sini dari perangkat server aktivasi layanan web agar support HTTPS. Nah, berarti kita harus mengaktifkan port 443 untuk mengaktifkan HTTPS-nya. Perintahnya ini ada di modul, kita kopikan dulu. Oke. Oke, perintahnya sudah kita masukkan, kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman isi sesuai dengan kode negara. Oke. Kita sudah buat SSL-nya. Kemudian kita aktifkan SSL-nya terlebih dahulu. Perintahnya kita kopikan dulu. Oke, USR sbin a2nmod SSL, kemudian enter. Nah, di sini teman-teman diminta untuk merestart Apache-nya.
Kita masukkan perintahnya s. Pastikan di sini ketika di restart teman-teman tidak ada error. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke direktori set of variable yang ada di folder Apache. Kita masuk ke cd/etc Apache set of variable. Oke, kemudian kita akan mengkonfigurasi file. Sebelumnya kita aktifkan dulu SSL-nya ya. Oke, kita masukkan dulu perintahnya usr sbin a2 nsite default ssl.conf. Kita enter terlebih dahulu. Kemudian teman-teman di sini akan diminta untuk mereload Apache-nya. Kita masukkan perintahnya. Oke, setelah itu kita akan buka file default SSL-nya. Oke, di sini teman-teman tambahkan server name-nya. Server name kemudian di bawah dokumen rootnya kita akan coba membuat satu direktori baru. Di dalam folder HTML kita tambahkan folder web. Oke, setelah itu kita arahkan ke bawah. Nah, di sini SSL sertifikat filenya kita akan berubah sesuai dengan instalasi yang kita lakukan sebelumnya. Ini kita hapus, kita ganti dengan apache.crt. Kemudian yang kedua kita rubah jadi apache.k. Oke, setelah dirubah kita simpan ctrlx, enter. Langkah selanjutnya, karena tadi kita sudah membuat direktori baru ya di dalam folder HTML, itu ada folder web. Kita akan coba buat folder webnya terlebih dahulu dengan menuliskan perintah mkdir. Oke, di sini kita sudah membuat satu buah folder web di dalam folder HTML. Kemudian kita akan coba buat file indeksnya supaya nanti webnya itu tampil di browser. Kita masukkan perintahnya. Nah, ini kita sudah buat file indeks HTML-nya. Nah, di sini kita akan coba buat variasi supaya tampilan webnya menarik. Kita akan coba buat HTML-nya menggunakan ChatGPT. Kita gunakan prompt ini saja. Buatkan Oke, di sini teman-teman bebas mengekspresikan untuk prompt-nya ya. Di sini saya contohkan membuat file HTML untuk halaman web sekolah. Oke, jika sudah selesai, silakan teman-teman kopikan file HTML-nya ke dalam file index HTML. Kita kopikan. Oke.
Kalau sudah kita ini pastikan udah masuk semua ya. Kalau sudah kita simpan CTRL-X, yes, enter. Oke, langkah selanjutnya teman-teman kita akan coba install Kakti. Nah, aplikasi Kakti ini adalah untuk monitoringnya nanti. Ya, jadi di sini untuk tutorial kali ini kita monitoringnya menggunakan aplikasi Kakti. Perintahnya apt get install Kakti mini. Oke, kita masukkan. Oke, kemudian di sini ada konfigurasi Kaktinya, kita pilih Apache. Kemudian di sini ada konfigurasi database, teman-teman silahkan pilih yes. Oke, untuk passwordnya saya isi sesuai dengan password dari root servernya itu sendiri. Saya coba masukkan 1, kemudian konfirmasi lagi, kita masukkan 1, enter. Oke, di sini Kakti sudah terinstall. Kemudian kita akan kopikan SSL. Oke, di sini Kaktinya sudah terinstall. Kemudian kita akan coba kopikan default SSL. Default SSL ke file baru dengan nama monitor.conf. Oke, kemudian kita buka file monitor.conf-nya. Oke, di sini teman-teman silahkan mengubah server name-nya. Kita buatkan subdomain monitor.labsmk.xyz. Nah, kemudian di sini dokumen root-nya kita rubah, kita arahkan ke direktori dari Kaktinya. Oke, direktorinya itu ada di usr/kakti/site. Oke, kemudian kita simpan CTRL-X, yes, enter. Kemudian kita aktifkan file monitor yang tadi kita buat ya dengan masukkan perintah usr sbin a2 site monitor.conf. Oke, kemudian kita reload Apache-nya. Oke, setelah di reload Apache-nya, langkah terakhir
kita konfigurasi satu lagi biasanya di bagian resolve suka berubah ya, kita cek lagi, pastikan resolve-nya itu sudah kita arahkan ke IP server. Oke, pastikan yang servernya sesuai ya. Setelah itu kita coba nscrap lagi. Oke, setelah kita memastikan bahwa domainnya sudah berjalan semua, kemudian silahkan teman-teman buka browser, kemudian akses domainnya satu-satu. Kita cek https www.lab.smk.xyz. Oke, kalau muncul connection private seperti ini, kita pilih advance, kemudian kita pilih proses. Nah, oke, untuk domain www.lab.smk.xyz sudah tampil. Kemudian satu lagi kita buka monitor.lab.smk.xyz. Oke, kita coba masuk, usernya admin, passwordnya 1. Oke teman-teman, berarti domain yang sudah kita buat itu sudah berhasil ya menampilkan halaman web kemudian dengan halaman kaktinya. Oke, itu untuk video tutorial dari soal paket 1. Terima kasih.